Silakan baca. Ya. Seorang laki-laki 22 tahun dirawat di HCU dan mengalami penurunan kesadaran. Perawat melakukan pemasangan OPA untuk menjaga potensi jalan napas. Setelah 8 jam, pasien tampak gelisah dan terbatuk beberapa kali sehingga posisi OPA tidak pada tempatnya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? Ini jawabannya apa? Abi teh, iya teh, jawabannya teh memfiksasi OPA menggunakan plester hipoalergenik. Oke. Sekarang kita lihat di soal. Ini pasien mengalami kesadaran lama-lama santai ya. Biasanya soalnya kita turun konsentrasi. Ada penurunan kesadaran. Perawat melakukan pemasangan Pak untuk apa? Menjaga potensi jalan napas. Nah, ternyata setelah 8 jam kemudian pasiennya bisa dan terbatuk. Berarti ada apa? Berarti ada gag Gargle. refleks ya. Oh, gangguan. Ya. Berarti ada gag refleks ya kan? Terbatuk atau muntah gitu kan ya. Sehingga posisi opa itu tidak pada tempatnya. Maka tindakannya apa? Kalau misalkan ada gag refleks, yo, opa itu dipasangkan di mana opa? Mulut. Oke, sekarang apa saja sih Di mana, A? indikasi pemasangan eh, apa pemasangan opa itu berarti untuk apa? Penetralisan jalan napas ya. Napas. Bebasan jalan napas. Nah, berarti di sini kondisinya apa? Tidak sadar ya. Tidak sadar. Maka kalau pasien tidak sadar berarti dia risiko apa? Aspirasi. Risiko aspirasi. Kan? Nah, berarti dengan ternyata di sini perawat memasang opak. Perawat perawat memasang opak. Oroparengial airway. Nah, berarti pasangan opak ini berarti untuk pembebasan jalan napas kan? Untuk patensi kan? Iya. Untuk patensi jalan napas. Nah, pemasangan opak itu dilakukan apabila apa? Tidak ada gag refleksnya, gitu kan? Jadi kalau misalkan pasien yang tidak sadar, terus misalkan pasien tersebut ada suara napas snoring, ya, tahu snoring? Tahu, A? Di pangkal lidah jatuh ke belakang ya, Iya. ke belakang. Nah, tidak ada gag refleks, pangkal lidah jatuh ke belakang, maka kita pasang opak. Apa yang snoring, ya, pasang opak. Nah, tetapi apabila ada gag refleks, ya positif. Gag refleksnya batuk ada muntah, berarti pasang NP. Nah, ternyata ini ada terbatuk Oh, dan muntah, maka opanya gimana? Dilepas. Ari Sugante, A, ini teh yang pakai NPAT yang muntah aja. Berarti batuk juga itu teh. Nah, gag refleks itu muntah, batuk, itu gag refleks. Coba apa, apa kita bisa membedakan gitu kan ya, pada gag refleks. Jadi air apa itu? Ya, berarti ini jawabannya C. Melepaskan. Nih, bisa kan gampang membedakannya ya? Iya.
Nah, Ya, kemarin Abi teh ngejawab teh lebih fokus ke untuk menjaga potensi jalan napas tampak gelisah gitu tah. Oh, berarti kalau tampak gelisah menggunakan plester hipoalergik nggak kebaca yang itu terbatuknya, tapi dina nage nggak tahu gitu soalnya eh, dikirain teh kalau misalkan yang gangguan refleks teh cuma muntah aja gitu. berarti sekarang mah seenggaknya kita tahu ya. Iya, Oke, kita lanjutkan. Itu ada di halaman 27 ya di mind mapping ya. belum dibaca sampai sana. Hehe. Ya, gak apa-apa. Oke, lanjut. Baca lagi. Seorang perempuan 67 tahun dengan stroke hemoragik mengalami penurunan kesadaran dan gelisah. Keluarga mengatakan sebelumnya pasien berbicara pelok, mengeluh sakit kepala dan muntah. Hasil pengkajian respon pupil melambat. Tekanan darah 178 per 107. Napas 28 kali, nadi 58, suhu 36, SPO 99. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada pasien? Apa? Jawab yang Bentar, mana? Yang mana? Hmm, kalau antimetik jawaban nu abi mah Hmm. Oke ya, tindakan salah deh. keperawatan ya. Kita ketahui tindakan keperawatan. Ini masalah keperawatannya apa? Sebelum ke tindakan keperawatan. Oh, hasil pengkajian respon pupil melambat, tekanan darah tinggi, nafas tidak pola nafas tidak efektif, nadi kurang suhu normal, SPO normal. Apakah tindakan keperawatan berarti elevasi kepala 30 derajat? Nah, Soalnya itu. kan tindakan keperawatan. Iya. Elevasi kepala 30 derajat gitu kan. Pasien mengalami penurunan Oh, kesadaran. Ya. soalnya ini teh kemarin juga rada kekecoh kayak misalkan tindakan keperawatan teh. Soalnya waktu itu kan kemarin teh pertemuan sama Pak Made teh ya gening Hmm. tah senah katanya cuma buat tindakan keperawatan itu yang paling menolong si pasien senah gitu. Mau itu kolaborasi, mau itu tindakan mandiri, bilangnya teh gitu. Jadi kalau misalkan tindakan keperawatan ke depannya ya udah ieu teh jawabanna teh yang paling itu. Soalnya dina buku sinergi ge aya anu jawabanna teh gitu, tapi harus dilihat dulu apakah itu tindakan keperawatan mandiri apa yang kolaborasinya. Jadi masih keneh bingung ya teh. Ya. Ya, kita lihatnya di sini itu tindakan keperawatan ya, bukan tindakan kolaborasi. Berarti itu tindakan mandiri, kolaborasi itu udah berbeda lagi. Ya, gitu ya, udah berbeda gitu kan. Jadi tindakan keperawatannya apa? Nah, sekarang kita lihat ini ilmu keperawatannya apa? Baru kita bisa menentukan tindakan keperawatan. Di sini mengalami penurunan kesadaran. Seperti caranya pelok, sakit kepala, muntah, respon pupil melambat, tekanan darahnya tinggi, kapasitas cepat. Nah, berarti dengan tanda-tanda seperti itu, berarti ada apa? Berarti tekanan intrakranialnya Meningkat hmm, meningkat. cerebral Ya, perfusi risiko gangguan perfusi cerebral ya kan ya, berarti penurunan kapasitas adaptif intrakranial ya kan. kranial.
Ya, berarti kan kalau seperti itu, maka tindakannya saya elevasi kepala 30 Derajat. derajat, tinggikan 30 derajat kepalanya. Apa? Biar tekanan intrakranialnya kan jadi menurun gitu ya. Tekan, kalau misalkan tekanan intrakranialnya melebihi dari normal, otomatis kan dia ada perlu kesadaran, kepalanya pasti sakit gitu kan, mau muntah, pupinya juga melambat, kayak belok gitu kan ya. Itu, Iya. nah, maka tindakan kekuatannya apa? Elevasi kepala 30 derajat itu, ya kan? Ya, oke, kita lanjutkan. Apa? 5 orang pasien secara bersamaan diantar ke IGD dengan kondisi sebagai berikut. Pasien A, pasien 50 tahun dengan hipoglikemia, penurunan kesadaran, berbicara, ngelantur. Pasien B, 24 tahun dengan luka bakar, tidak sadarkan diri, suara napas, tidur. Pasien C, 15 tahun dengan fraktur tertutup pada radius ulna, menangis, mengeluh, nyeri. Pasien D, 30 tahun dengan nyeri abdomen disertai mual muntah. Pasien E, 40 tahun dengan serangan asma, suara napas, wheezing. Manakah pasien yang mendapatkan prioritas penanganan segera? Yang B, pasien B. Hmm. Apa pasien yang B? Karena tidak sadarkan diri, terus suara napas, tidur, Ya, jadi ini pasien tidak sadarkan diri. dari napas tidur. Nah, ini berarti prioritasnya IGD atau bencana? IGD. Prioritas IGD. Kalau IGD berarti yang didahulukan apa? Warna apa? Merah, eh merah, kuning, Hijau. hijau, terus hitam. Ya, jadi yang mengancam nyawa dulu ini dahulukan, gitu kan? Kalau bencana, bencana yang mana dulu? Hijau, kuning, merah, hitam. Ini bencana, ya. Jadi yang mengancam nyawa dulu, merah dulu. Itu kan airway bleeding, ternyata airway-nya apalagi airway ya, yang ABC gitu kan, merah mengancam nyawa. Kalau kuning dia potensial gitu kan ya, ke mengancam nyawa. Kalau hijau berarti dia masih bisa berjalan gitu kan ya. Misalkan pasien sakit perut gitu ya. Nah ini hijau, kan berarti udah mati. Nah kalau bencana hijau dulu didahulukan. Oke, misalkan gempanya tuh. Silakan Bapak Ibu pergi ke sumber suara. Sekali lagi silakan Bapak Ibu yang masih bisa berlari pergi ke sumber suaranya. Itu bencana kan? Jadi dulu karena yang hijau gitu. Tuh. Nah di sini lihat bahwa dari karakter A, B, C, D, E, pasien yang lebih mengancam nyawanya itu yang ini. Ya. Soal napas tidur. Soal napas tidur itu berarti apa? Tadi kan Lupa lagi. snoring. Tidur berarti adanya edema laring. Ya, benar kan? Adanya pembekakan pada laringnya. Ya, berarti nanti tindakannya apa? Intubasi. Ya, maka yang dilakukan apa? Adalah pasien yang B. Ya, betul kan? Iya. Tuh. Oke, lanjut. Pusingnya. Seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD dengan luka bakar mengenai wajah sampai ke abdomen. Pasien mengalami penurunan kesadaran, suara napas, tidur, takipne, tekanan darah 85/70, nadi 120, teraba lemah. Suhu 38, napas 30. Apakah tindakan yang tepat untuk membebaskan jalan napas?
Iya teh, abi teh ngejawab benar. Iya, on cam. Sok. Iya teh nomor hmm, Ini apa jawabannya? opa, opa, Hmm? opa. Baru, Memasangkan opa. baru juga tadi dijelasin. Oh, berarti NPA. Nah, NPA. kita lihat ya. Kita lihat. Kalau misalkan suara napasnya snoring, itu pasangnya apa opa atau NPA? Kalau gagling di suction ya kan? Kalau stridor intubasi atau ETT ya kalau stridor. Tidur. Ya, itu ya kan? Tidur, iya. Itu. Ini apalagi ya luka bakarnya mengenai wajah. Wajah itu kita curigai adanya trauma inhalasi atau trauma edema laring gitu kan ya. Maka apa di apa ETT. memasang ETT ya, endotracheal tube. Kalau opa misalkan ada snoring tapi tidak ada Snoring. gaglek Gargling. ya, tidak ada batuk atau muntah. Kalau menopor Jawa teras untuk pasien trauma ya. Ya. Trauma. Jejas. Kalau ini Stridor. 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 Kalau ini pasien non Pembebasan trauma. pas trauma. Kalau masalah ini Yang NPA misalnya ada muntah atau batuk atau gargling, ya itu gargle. ini. Iya, Jadi kalau misalkan masak opak mas, misalkan pakai daya teguh belakang, tapi dia tidak ada efeknya, tidak ada muntah, tidak ada batuk. Kita masak opak. Kalau misalkan ada muntah batuk, berarti kita pasangnya NPA. Ya, maka suaranya sering gitu. Oh, ini mah manuver Jawatra sama Hidden Lift itu manuver manual ya. Sentroma misalkan ada iya. cedera servikal gitu kan atau ada jas ya berarti kita jauh kas. Nah, kalau misalkan di rumah sakit mah enggak jauh kas, pasang kolar nih, kolar tahu kolar nih, Apa A? tahu nih kolar enggak, Enggak. kolar Yang ini, gimana? ini kolar Oh, nekolar. ya. Nekolar. Iya. Yang di sini A. Ya nah betul yang di sana ya, kalung terbesar ya oke ya, ya kita lanjutkan. Seorang laki-laki 40 tahun datang ke IGD dengan pneumotorak. Pasien mengeluh sesak napas disertai nyeri dada kanan. Dada kanan terlihat cembung, gerakan pernapasan tertinggal, perkusi hipersonor, penggunaan otot alat bantu napas, napas 32, saturasi 95, pH 736, PCO 40, HCO 24. Apakah masalah keperawatan utama? Bersihan jalan napas. Hmm? Kela. Iya, pola napas tidak efektif. Hmm. Ini mah gampang ya, ini mah pola Napas. pola napas. Berarti ini gangguannya di mana? Di breathing, ya kan? Ya, Iya, ya gangguannya di breathing. Karena di airway-nya kan gak ada gangguan di jalan napas itu.
Iya, RW-nya mah clear gitu kan ya. clear. Tidak ada suara napas Iya, tambahan kan, tidak ada snoring, tidak ada gargling, ya. Tidak ada stridor, berarti clear. Berarti ini di breathing gitu ya. Berarti itu kan kalau adanya wheezing kan berarti pola napas wheezing, itu mah. wheezing juga di mana suara napas tambahan kan, berarti di airway. Hmm, Jadi kalau misalkan juga di airway, berarti apa kalau di airway? Bersihan jalan berarti cara napas tidak efektif. pas. Ya, gitu ya. Kalau ini kalau entah jangan sampai ada apa eh, ada pH, pH2 dan yang lain ini ya sampai ada seperti ini tapi kita menegakkan gangguan pertukaran gas gitu kan kita lihat dulu dia normal atau enggak kalau udah normal baru bisa ya Iya. gitu. Kita lanjut. Seorang wanita 48 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran akibat hipoglikemi. Hasil pengkajian bernapas spontan, tekanan darah 130/80, napas 22, nadi 105, GDS 58. Ketika dipanggil, perawat membuka mata. Pas ketinggal dipanggil perawat, pasien membuka mata dan menjawab pendek serta mematuhi perintah untuk mengangkat tangan. Kategori triase pada pasien tersebut adalah aduh bingung ieu teh abi teh cuman dikiekeun hungkul. Ieu teh Yang mana ini? lah abi teh labdi ieu teh asa nama abi teh ngajawab kun kuning kuning. hmm, ya berarti ini kuning ya kan Iya, kondisinya lihat penurunan kesadaran hipoglikemia kemi nah pernapasannya gimana clear spontan ketika dipanggil perawat pasien apa membuka mata. Nah, membuka mata. kalau misalkan ada gangguan di airway, di breathing, itu kan, atau sirkulasi, nah itu baru yang mengancam nyawa berarti di merah. Oh ini potensial ke merah kan, berarti ini kuning. Airway, breathing, sirkulasi clear, kan? Ya. Kalau hijau yang kayak gimana? Kalau hijau berarti yang dia masih bisa berjalan sendiri, misalkan nyeri perut gitu kan ya, gastritis, misalkan gitu kan. Ya. Dia masih bisa berjalan sendiri, berarti dia hijau. Kalau biru, ini darah biru yang enggak ada ya. Enggak, Berarti ini jawabannya oh, kuning. kuning. Oke, kita lanjut. Seorang laki-laki 52 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada seperti tertindih beban berat dengan skala nyeri 8. Hasil pengkajian tekanan darah 160/100, napas 22 kali per menit, nadi 88, suhu 36. Tiba-tiba pasien tidak sadar, tidak ada napas, dan nadi karotis tidak teraba. Apakah tindakan yang tepat untuk dilakukan pada pasien? Melakukan RJP. Betul sekali ya. Kenapa RJP? Karena kita lihat. Karena henti napas, henti jantung. Berarti ini Nadi pasien, karotis. berarti ini pasien apa? Kardiak arrest. Tadi henti napas, henti jantung, kardiak arrest. Berarti ini melakukan Melakukan RJP. RJP. Gitu. Ya, gampang ya. Iya. Kita lanjutkan. Seorang laki-laki 65 tahun dibawa ke IGD dengan stroke hemoragik. Pasien mengalami penurunan kesadaran GCS7, respon pupil lambat, tekanan darah 160/80, napas 26 kali per menit, nadi 80, suhu 36, SPO 99. Keluarga mengatakan sebelumnya pasien mengeluh lemah pada bagian tubuh kiri, pusing berputar dan muntah.
Apakah diagnosa keperawatan yang paling tepat pada pasien? Hmm, Resiko perkusif cerebral tidak efektif. Hmm? Masa Resiko, iya karena GCS-nya 7, penurunan kesadaran. kita lihat lagi. Pasien mengalami penurunan kesadaran. Oh, berarti penurunan kapasitas adaptif Nah, intrakranial. itu. Lihat nih pasiennya. Kesadaran pupilnya lambat. Tekan darahnya tinggi. Nah, mengeluh lemah pada bagian tubuh kiri. Pasien berputar dan muntah. Nah, ada muntah. Gitu kan. Berarti ini apa? Ada peningkatan tekanan intrakranial. Ya Intrakranial. kan? Jadi jawabannya B. B. Ya, oke lanjut. Seorang laki-laki 68 tahun dibawa ke IGD dengan cedera servikal. Pasien mengalami penurunan kesadaran, terdengar bunyi napas snoring. Respon pupil melambat, tekanan darah 160/80, napas 25, nadi 80, suhu 36. Apakah tindakan pembukaan jalan napas yang tepat pada kasus tersebut? Nih, Eh, Abi teh, eta teh ada snoring. Kalau snoring teh OPA bisa atau NPA, tapi hmm? tidak ada gargling. Ingat, pasiennya trauma atau non trauma? eh Non, berarti Buka ya halaman 27 hetil ya. chin lip. Untuk gadar. Buka halaman 27 di main mapping. Hetil chin lip. Nah, kita lihat cedera servikal. Jauh Berarti, teras. nah itu pasien dengan trauma. Berarti kita lakukanlah Jauh teras. apa? Jauh tas. Baru kalau bisa. Kalau pasien non trauma baru itu Hetil chin cilip lip. gitu kan. Ya, itu ya. Jadi bukan lihat ke snoringnya, tapi lihat dulu kita step by Tadi stepnya. fokus Berarti ke lihat dulu ini pasiennya ini. trauma atau non. Misalkan sudah itu Tadi nanti kita fokus ke ke airway. yang OPA yang NPA gening A. Ya, itu ya. Oke, Iya, kita soalnya lanjutkan. kan ini tuh bingung jawabannya cuma ABCD tanpa penjelasan. Aduh, seorang laki-laki 30 tahun dibawa ke IGD karena sulit bernapas setelah tertelan biji salak. Hasil pengkajian, pasien tampak memegang lehernya, tampak pucat, tidak bisa bicara, tidak mampu batuk walau sudah mencoba batuk. Berat badan pasien 70, tinggi badan 160. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Eh, Back bow, Hmm? back bow. Ini sudah pernah ada yang membahas ya? Ada Ibu Ida, Oke, ya. Berarti ini pasien apa? Pasien sumbatan eh, total. Ya, total jalan ada napas. parsial kan? Iya, Ya, ada total ada parsial. Ini sumbatan total. Berarti kalau sumbatan total apa saja manuvernya? Ya baik, manuver atau abdominal thrust. terus. Tapi manuver atau abdominal thrust ini untuk siapa? Tindakannya anak atau dewasa yang tidak obesitas atau hamil. Kan? Terus, apalagi Chest cestras. crush. Kalau cestras berarti yang obesitas atau
yang apa? Yang hamil. Kalau back bow ini untuk bayi. Oh, Jadi jawabannya tapi mana? ini mah chest thrust. Tapi ini mah nggak diajarin sama Bu Ida. Jadi diajarinnya cuman kayak back bow, chest thrust yang kayak gitu. Hmm, Asatnya. ajarin ya. Mm-mm. Banget aja. Gimana Baru ya? tahu juga yang itu teh yang abdominal teh nama lainnya Heimlich maneuver. Gimana tuh ya?